HI gabungan kita dengan bersama Mas Laudi Muhammad Fatun, dosen HI UPN Veteran Jakarta. Dan moderatornya saya, Silvia Novitriani dari HI 25, mengenai teori HI non-Barat. Jadi untuk Mas Laudi Muhammad Fatun, dipersilahkan. Baik, saya bisa dibantu untuk share screen PPT nggak? Bisa, Mas? Oke. Aku kirim ke Sylvia ya. Oh, Biar siap-siap, Mas. Silahkan, Mas. oke oke. Jadi Ini PPT-nya banyak sekali gitu. Saya merangkum tiga teori. Ada mm-mm, non-Westernnya ini, ada Mandala, Islamic Theory, sama Chinese Theory. Cuman mm-mm. mungkin saya ngejelasin Mandala dulu. Nanti mungkin ke depan atau lain waktu kita bahas teori yang lain gitu. Baik, Mandala. Siap. Mana dia ya? Jangan, Mas. Nggak di-save, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Si Chef, tenang tenang tenang. Saya kirim. Kecewa, Mas. Sylvia. Betul. Sylvia Novitriani. Novitriani. Oke, Jangan sampai. saya Oke, izinkan masuk. Ya, halo Khadijah. oke, udah terkirim Sylvia, silakan. Sudah. Bentar ya, Mas. Mm-mm. Aspetta di un minuto. Wih, kamu jago bahasa Latin ya Sylvia ya? Bukan Latin itu, Mas. Apa tuh? Spanyol. Itu Itali, Mas. Oh, Itali. Iya, Mas. Lagi belajar, Mas. Oke. Oke. Kalau bahasa Latin, Mas, nggak dulu lah, Mas. Makasih. Susah ya? Oh, bukan susah deh, Mas. Simpan. File tidak dapat menyimpan file. Bisa dong. Why? Bentar, Artinya Mas. apa? Gimana bisa nggak? Bisa. Tunggu. Kalau nggak, Disimpan dulu. oke. Kalau nggak Mhm. bisa aku yang share nggak apa-apa juga. Bisa kok, Mas. Bentar, Mas. Ini angkatan 25 semua ya? Iya, kalau saya iya, Mas. Oke. Angkatan 25. Ada nih yang lainnya, angkatan lain. Udah, Sylvia? Lagi proses, Mas. Bentar, Mas. Nih. Presentasi. Oke, simpan download. Nah, sip. Di screen. Nah, ini, Mas. Oke. Ya Allah, kecilnya. Iya, bisa Nah, dibentuk. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati rekan saya, senior saya, Pak Dr. Virtus Setiaka. Tentunya nih suatu kehormatan bisa berbagi, bisa sharing, diskusi bersama teman-teman di UNAN. Ini suatu harapan dan melihat juga bagaimana perkembangan non-Western di sana gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman angkatan adik-adik 2025 ya yang bisa berpartisipasi dalam diskusi kali ini karena tentunya ini penting juga buat kita karena pemikiran tentang non-Western ini lagi hangat-hangatnya dan mungkin perlu kita bangun sebuah perspektif gitu ya untuk melihat bahwa fenomena hubungan internasional itu tidak selalu dilihat dari perspektif Barat gitu. Nah, sebelumnya PPT ini kemarin saya sampaikan di Universitas Peradaban dengan metode yang sama. Mudah-mudahan di sini juga bisa banyak diskusi, banyak pengalaman yang bisa di-sharing gitu ya, sehingga kita bisa saling berbagi. Baik, teman-teman semuanya dan Bang Firtus, ada yang pernah mendengar tentang Mandala nggak? Belum, Bang. Oh, belum pernah. Kalau kalau mendengar kata teori sering. Sering. Oke. Bisa kita lanjut ke slide kedua. Nah, kira-kira menurut teman-teman teori itu apa? Izin menjawab, Bang. Ya, silakan. Jadi Oh, saya belum kalau perkenalkan nama ya. Oh, sorry. Oke, nama ya, saya Laude Muhammad Fathun. Saya itu dosen HI UPN Veteran Jakarta. Kebetulan sering ketemu nih Bang Firtus di beberapa kesempatan. Kemudian spesialisasi saya adalah kebijakan luar negeri dan diplomasi, teori dan analisis kebijakan luar negeri, serta para diplomasi itu poin yang memang sering saya sampaikan. Nah, sampai saat ini saya mengajar di beberapa tempat. Home base-nya memang di UPN Veteran Jakarta, tapi saya pernah ngajar di Universitas Satya Negara Indonesia di Jakarta Selatan juga sih. Dan pernah mengisi beberapa kuliah tamu di beberapa tempat. Mungkin itu. Kalau seperti kalian mungkin angkatan 2025 ya, masih sangat muda. Kalau saya dan Bang Virtus angkatan lama gitu. Saya satunya di Unhas 2008, kemudian saya S2 di Muhammadiyah Jogja 2014 dan hari ini memang menetap di UPN Veteran Jakarta. Begitu. Nah, baik. silakan teman-teman kalau mau berkomentar soal apa itu teori, Boleh saya lanjutkan, Bang? silakan. Oke. Dari setelah kelas-kelas yang saya lakukan di UNAN ini dan kebetulan juga ada pernah dibahas oleh Mas Vi dan salah satu dosen saya yaitu dasar-dasar ilmu logika. Kata teori ini adalah puncaknya logika, katanya. Puncaknya manusia berpikir. Hmm, Jadi mereka berpikir, berlogika, lalu berteori. Itu hmm, yang saya tahu, Mas. Oke. Berarti mengutip apa ya, Ya, semacam cara pikir Tan Malaka gitu ya, Madilog gitu ya, materialisme, dialektika dan logika gitu. iya. Oke, itu kan maknanya terlalu abstrak gitu ya. Mm-mm. Kira-kira bisa dikontekstualkan nggak? Hmm, Itu masih tekstual tuh. Kira-kira teori itu apa? teori. Apa tuh kira-kira teori? Dan kenapa kita harus belajar Hmm. teori? Kalau melihat Kalau udah dapat, di PIHI ya, pelajaran PIHI, itu sangat banyak hmm, sekali teori di situ. hmm, Sepertinya teori ini kan bisa berubah seiring berkembangnya waktu dan harus relevan dengan waktu itu. Sebenarnya teori ini seperti alat untuk memecahkan kasus atau apa ya, kayak fenomena gitu.
di suatu negeri Hmm. tersebut. Itu yang saya Pak. Bagaimana Hmm. cara rakyat itu berpikir untuk memecahkan masalah tersebut, kayak itu petunjuk gitu Nah, ya rasanya gitu. nah itu masih terlalu abstrak gitu. Nah, kira-kira apa Kira-kira itu Bang? itu masih tekstual tuh, masih maknanya tekstual tuh. Tekstual. Nah, belum kita bagi istilah teori itu dalam konteks misalnya ilmu eksakta, makna teori itu apa, makna dalam ilmu sosial teori itu apa gitu. Kemudian kita turunkan dari sisi sampai ke fakta misalnya. Hmm. Nah, ada yang mau berkomentar lagi nggak? Teori itu apa sih? Dan kenapa kita harus belajar teori gitu? Tadi kan maknanya sudah besar ya, bagus gitu dari sisi tekstual. Tapi kalau dikontekstualkan, kalau kita itu pakai makna itu di em, misalnya kita nulis ini nih, nulis skripsi atau kita nulis artikel atau kita presentasi di kelas menggunakan makna-makna tadi itu pada nggak ngerti gitu karena itu sangat tekstual. Makanya memang HI itu sangat tekstual, tapi harus dikontekstualkan. Karena kalau bahkan dulu kalau saya kuliah di Unhas gitu ya, anak HI itu sering disebut dengan anak kedokterannya FISIP gitu. Bahkan teman-teman jurusan lain pun sangat menghormati anak HI karena cara pandangnya berbeda gitu dalam melihat fenomena. Katanya itu ilmu kanuragannya terlalu tinggi gitu. Kajiannya terlalu ini belajar perang, belajar tentang perdamaian, belajar kebijakan luar negeri, belajar tentang human security, belajar tentang apa gitu kan. Itu yang membuat teori HI itu menarik untuk dipelajari. Ada lagi mungkin makna lain? Kira-kira teori itu apa? Saya Mas, Ya, silakan. jadi teori itu sebagai alat pemikiran gitu. Hmm. Kira-kira bagaimana tuh kontekstualnya? Kontekstualnya jadi kita tuh dengan adanya teori kita bisa menjelaskan gitu apa yang kita maksud. Bagaimana menjelaskan menggunakan teori? Dengan adanya teori, apa ya? Bentar Mas, kasih waktu berpikir. Ya, silakan. Jadi teori itu kan digunakan untuk kita bertindak atau berpikir secara kritis gitu dengan adanya teori Mas. Jadi terstruktur gitu alat apa pikiran kita terstruktur kalau ada teori. Hmm. Ya, gimana kenapa kalau tidak belajar teori tidak terstruktur pemikirannya? Kalau nggak ada belajar teori, kita jadi ngomong tuh ngomong kosong gitu. Ngomong kosong. Contoh ngomong kosong itu kayak apa misalnya? Eh, Seperti contohnya orang gila jadi abstrak gitu kalau ngomong kurang teratur. Nggak usah bahas orang gila, yang konkret aja. Jadi gini contohnya, jadi kayak lebih ke asbun gitu, Mas. Asbun itu kayak apa tuh modelnya? Jadi asal ngucap doang, tanpa Hmm, berpikir keadaan saat itu. kalau dikontekstualkan di HI seperti apa asbun itu misalnya? Asbun atau tong kosong tuh gimana modelnya kalau di HI kontekstualnya gitu? Ada konsep asbun itu kalau di HI kan itu gimana gitu? Atau kalau di HI kan itu gimana? Mohon maaf, belum sampai situ materi Mas saya belajar ya. Oh iya iya, iya. Iya. Udah baca Eh, bukunya. Handbook HI eh, udah baca belum? Baca buku ini tadi habis ujian PIHI, pengantar ilmu hubungan internasional. Bukunya yang mana yang dibaca? Bukunya sebentar. Yang bukunya anak Agung Banyu Perwita, Robert Jackson, bukunya Ya, Robert Jackson Bang. Umar Bakri, Iya, yang ini. Umar Robert Bakri Jackson sama Umar Bakri. Ali Hmm,
Ali Muhammad atau Rusdiantara, kalau yang versi Indonesia ya, Rusdiantara, atau bukunya Strange yang versi bahasa Indonesia, atau yang mana? Yang dari Dokter Umar Suryadi Bakri. Oh, dokter, judulnya Dasar-Dasar Ilmu Hubungan Internasional ya. Iya benar. Hmm. Ya, bukunya warna putih ya, tulisannya warna merah gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau kenapa kita perlu belajar teori gitu ya? Karena teori itu semacam pekerjaan melihat gitu. Kalau saya kutip dari Mukhtar Masud. Kenapa kita pekerjaan melihat? Karena pertama adalah kita sebagai akademisi, peneliti maupun dosen mahasiswa itu kan selalu melihat fenomena yang berubah gitu. Kenapa kemudian berubah? Karena situasi, posisi gitu kan, kepentingan gitu kan, dan beberapa faktor lain. Sehingga fenomena sosial berkembang secara ajek gitu. Ajek itu berkembang secara apa ya? Ajek itu berkembang secara seperti puzzle gitu. Jadi kita itu mencocokkan fenomena-fenomena yang terjadi agar kita bisa jelaskan secara sangat jelas gitu. Karena teori itu ya sebagai pisau analisis yang memang bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena gitu. Dalam konteks hubungan internasional gitu ya, eh, penelitian basisnya yang kalau basisnya kualitatif itu ada beberapa jenis, misalnya ada etnografi, psikobiografi, ada deskripsi, kemudian ada istilah namanya case studies, kemudian ada namanya fenomenologi gitu. Nah, teori dan satu lagi namanya grounded theory untuk yang levelnya S3 gitu. Nah, kenapa kemudian ini penting? Karena teori itu menjadi guide kita untuk melakukan atau melaksanakan bertindak sesuatu gitu. Atau sederhananya, kenapa teori itu disebut sebagai kerangka berpikir? Karena dengan teori menjadi dasar kita mengetahui gitu ya variabel mana yang harus kita analisis karena setiap fenomena itu pasti bisa dijelaskan gitu. Dalam proses penjelasan teori, dalam penjelasan fenomena tadi, itu bisa hanya menggunakan konsep tertentu atau bisa menggunakan teori tertentu. Makanya dia disebut sebuah kerangka berpikir. Nah, kenapa kemudian kita perlu juga belajar teori? Seperti misalnya, seperti saya bilang tadi, gitu ya, pisau analisis. Kalau misalnya nih, teori itu misalnya kalau kita punya buah semangka gitu kan, eh, kita sangat suka dengan semangka. Maka pilihan kita untuk memakan semangka tadi gitu kan punya apa ya? Punya pilihan-pilihan untuk membelah semangka tadi. Bisa menggunakan silet, kita bisa menggunakan parang, kita bisa menggunakan gergaji, kita bisa menggunakan pisau, atau menggunakan alat lainnya yang relevan. Apakah semua ini salah? Gitu kan? Saya pikir tidak ada yang salah, cuman tingkat presisi dan ketepatan efisiensinya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari situasi yang terjadi tadi, situasinya misalnya semangka gitu kan, maka yang paling cocok dan paling bermanfaat untuk kita belah semangka tadi adalah menggunakan pisau gitu. Nah, disitulah fungsi teori karena kita bicara tentang presisi. Apakah teori itu selalu benar? Nah, tidak selalu juga karena teori itu akan dipengaruhi oleh situasi dan variabel, konsep gitu kan, faktor-faktor situasi, posisi gitu kan, sehingga ya makanya ada proses reproduksi teori. Kenapa reproduksi? Karena fenomena ini kan berkembang terus. Dulu mungkin ketika saya kuliah gitu ya, belum ada isu-isu tentang misalnya digitalisasi, isu-isu tentang human security gitu kan. Tapi saat ini kan sudah berkembang besar. Sehingga dari situlah kemudian teori itu perlu dikembangkan, perlu kita pelajari sebagai dasar untuk melihat sebuah fenomena gitu.
Nah, kemudian teori itu menjadi landasan kita bertindak gitu, atau menjadi guide gitu ya. Saya simpulkan aja nih dari apa yang tertulis di slide gitu. Bertindak, kenapa? Karena begini, kalau misalnya kenapa ini disebut sebagai guide untuk kita bertindak? Kalau kita nih beli laptop, beli handphone baru gitu kan, atau beli elektronik lain ataupun benda apapun gitu ya, yang memang basisnya dibeli di toko, itu kan pasti ada book note-nya gitu. Sehingga book note tadilah yang menjadi landasan gerak kita untuk membuka atau memanfaatkan atau gitu ya, atau untuk mengoperasionalkan alat yang kita beli tadi gitu. Sehingga teori itu menjadi landasan yang penting untuk kita bertindak gitu. Selain itu juga teori ini juga berpikir bahwa teori itu menjadi landasan berpikir yang memang menjadi semacam pembenar dalam suatu kebijakan. Kenapa ini penting? Karena ternyata dalam formulasi kebijakan itu ya negara-negara atau aktor tertentu membutuhkan afirmasi, membutuhkan semacam validasi dari sebuah kerangka berpikir yang benar. Makanya dalam suatu formulasi kebijakan itu biasanya ada namanya naskah akademik yang dibentuk secara teknokrat gitu. Jadi teori ini sangat penting karena dengan belajar teori teman-teman adik-adik mahasiswa yang masih semester 1 yang baru belajar PIHI gitu ya, disitulah kemudian dasar kita mengenal hubungan internasional. Nah, teori ini itu juga berangkat dari sebuah fenomena yang memang kalau kalian baca bukunya Walter Charles Nice gitu ya, yang terbit 2013 versi bahasa Indonesia, kurang lebih ada 700 halaman gitu ya. Nah, di situ ada di bab 1 gitu ya, di bagian catatan HI itu dibagi menjadi dua hal gitu. Ada sudut pandang geografi gitu ya, ada sudut pandang um, dunia gitu. Nah, sudut pandang geografi itu apa? Yaitu ilmu-ilmu yang mempengaruhi hubungan internasional gitu ya. Dari sisi misalnya geografi politik, tentang misalnya demografi, ilmu tentang ekonomi, ilmu militer dan lain-lain gitu. Kemudian dari sudut pandang dunia misalnya kebijakan luar negeri, ilmu pertahanan, ilmu hubungan luar negeri. Nah, dasar inilah yang kemudian mendasari kenapa kemudian teori itu penting untuk kita pelajari. Ilmu-ilmu yang membangun hubungan internasional tadi itu mendasar kenapa kemudian HI itu menjadi sebuah program studi yang sangat teoritis. Bahkan kalau kalian baca di buku itu di bab 1 ya, bagian catatan bagian terakhir gitu, di halaman terakhir itu ada dari sudut pandang dunia gitu ya, itu ada satu ilmu eksakta secara metodologi yang kemudian membangun ilmu hubungan internasional namanya ilmu biologi gitu. Jadi satu-satunya ilmu eksakta yang membangun hubungan internasional adalah ilmu biologi menurut buku itu. Walaupun mungkin ada perkembangan lainnya gitu. Dari sisi disiplin, HI kemudian bisa dikatakan sebagai disiplin dan bisa sebagai fenomena. Misalnya kalau kita bicara tentang HI sebagai fenomena, misalnya terjadinya konflik Israel-Palestina saat ini, konflik Rusia-Ukraina, nah itu sebuah fenomena yang terjadi. Tetapi ketika kita mampu menjelaskan kenapa kemudian konflik itu terjadi, strategi yang digunakan untuk meramu konflik, gitu kan, strategi diplomasi yang digunakan, negosiasi yang digunakan, model kebijakan luar negerinya, bagaimana beraliansi. Nah, itulah kemudian disebut dengan disiplin, karena untuk menjelaskan fenomena tadi membutuhkan alat analisis, yaitu berupa teori, untuk membuat proposisi baru agar fakta empirik tadi itu bisa kita jelaskan. Oh iya ya, misalnya, oh kenapa kemudian Israel ini masih kukuh untuk tidak mengakui Palestina gitu kan? Karena memang berhubungan dengan misalnya karena posturnya keamanan gitu kan, atau alasannya karena ini alasan ideologis gitu. Jadi bisa bervariasi. Nah, kenapa kemudian tadi saya bilang teori itu menjadi bagian dari kerangka berpikir dan
fenomena itu dilihat berbagai sudut pandang gitu ya, bisa berbeda seperti itu karena memang setiap teori itu akan mempunyai proposisi dan asumsi yang berbeda dalam menjelaskan fenomena. Seperti halnya kalau kita lihat gitu ya, angka 6 dan 9 gitu. Orang yang lihat 6 akan melihat posisinya 6, tetapi yang dari sisi yang melihat 9 akan melihat juga 9 gitu. Demikian sebaliknya gitu ya. Orang yang melihat 9 gitu ya akan melihat itu dari angka 6. Jadi semacam itulah posisi berbedanya gitu. Jadi perspektif HI itu seperti itu sehingga apa ya? Sehingga dalam konteks menjelaskan fenomena itu lebih empirik gitu. Contohnya misalnya di PHI-nya udah belajar realisme. Sudah. Apa itu realisme? Kalau yang sejauh saya pelajari, realisme itu adalah cara pandang yang menganggap bahwa, misal, kalau sebuah negara ingin mendapatkan keamanan atau kedamaian, mereka harus berperang dan menguasai suatu daerah tersebut. Tidak ada yang namanya perdamaian hanya tercipta eh, dari kerjasama, gitu. Oh ya, Ya, civis pacem para belum gitu ya. ya. Apa faktanya gimana tuh kalau dalam konteks situasi yang terjadi? Kalau kita terkaitkan dengan konteks situasi saat ini, memang tidak begitu relevan. Kalau bisa kita sedikit kutip neorealisme Hmm? yang beranggapan bahwa yang kita apain itu bukan orang yang jahat, orang yang misalnya ya, orang korupsi itu karena orang yang jahat. Bukan, Hmm. kalau di neorealisme itu orang korupsi karena sistem yang salah. Hmm. Nah, kalau kita Misalnya, lihat lagi, sepertinya saat ini kita lebih cenderung ke, sepertinya dari sudut pandang saya ya, Bang, lebih ke IS, International School, hmm. yang kita terima dari sisi neoliberalisme dan neorealisme, tapi juga mengkritik seperti eh, kalau neoliberalisme bilang, ayo kita bangun bersama, kita di konstitusi dunia ada yang namanya PBB aja misalkan. Hmm. Yang si IS ini bakalan bilang boleh kita bekerja sama, tapi ingat harus ada peraturan dan harus ada yang memegang kendalinya agar tidak tidak terjadi perang gitu. Hmm. Oke, sudah bisa dibagi realisme itu ada berapa? Kalau realisme sejauh saya pelajari baru dua, yang realisme klasik sama neorealisme. Oke, realisme itu ada realisme klasik ya, neoklasik, kemudian neorealisme, ada realisme ilmiah, ada realisme moral gitu. Nah, itu realisme tuh. Hmm. Makanya sering disebut dengan uh, bisa disebut dengan grand teorinya HI. Namun yang perlu digarisbawahi kalau mempelajari realisme sebenarnya itu harus didasari filosofisnya juga gitu. Karena filosofis pembangunan teori grand realisme dan liberal itu berbeda. Karena realisme itu dibangun ketika Amerika Serikat gitu ya sebagai negara kuat dalam bidang politik dan militer gitu. Kemudian liberalisme itu dibangun di proposisinya ada karena Amerika Serikat lagi kuat-kuatnya dalam bidang ekonomi. Kemudian Marxisme dibangun gitu ya karena pada saat itu dunia sedang mengalami proses krisis sehingga proposisinya. Nah, kontekstual nggak realitas ini? Karena realisme itu sifatnya salah satu poin yang sering dilupakan ada namanya sifatnya win-lose. Maka makna win-lose itu bukan seperti misalnya 60-40 ya. 60-40 itu artinya menang juga kan. Kita dapat 40, kemudian teman kita dapat 40 itu win-lose juga. Tapi yang dimaksud realisme itu zero sum game. Zero sum game itu artinya 90 lawan 10 gitu. Makanya konteks realisme itu sebenarnya konteksnya itu batasannya itu negara major power gitu. Jadi memang realisme itu karakternya sangat anarkis dalam konteks Ya, eh, hubungan internasional gitu. Sampai di sini ada yang kurang dipahami nggak? paham.
Paham. Next. Nah, lalu apa teori non-barat gitu. Nah, selama ini gitu ya, kalau kita pelajari hubungan internasional itu kan semacam kita mempelajari sebenarnya ilmu barat. Kenapa? Kalau kalian pernah baca buku Handbook HI bab 1 gitu ya, ini terjadi perdebatan gitu ya, yang antara orang Inggris ya, yang menyebutnya international relation gitu ya. Sementara Amerika Serikat, teman-teman yang di Amerika Serikat menyebutnya international politik ya, atau bagian dari ilmu politik gitu. Makanya kalau kalian lihat gitu ya, di sarjana-sarjana hubungan internasional yang ada di Indonesia itu terbagi dua. Ada yang gelarnya sarjana ilmu politik, ada yang gelarnya sarjana ilmu sosial, sarjana sosial. Nah, itu perdebatannya karena memang um, sarjana hubungan internasional itu muncul belakangan terakhir gitu. Tapi sebagian besar mungkin kayak Bang Virtus, saya gitu ya, yang kuliahnya ya di Jawa, itu rata-rata gelarnya turunan dari UGM, SIP misalnya. Atau teman-teman yang kuliah di UI dan kawan-kawan atau turunan dari UI gitu ya, itu rata-rata gelarnya ESOS. Seperti itu. Nah, teori non-barat gitu ya, sebagai alternatif untuk melihat bahwa sebenarnya uh, kita sebagai penstudi hubungan internasional memiliki kesempatan juga untuk membangun sebuah proposisi yang rasional untuk membedah suatu kasus gitu. Sehingga teori non-barat ini itu berangkat dari perspektif, cara pandang atau pemikiran yang berasal dari di luar orang-orang barat. Orang Amerika gitu ya, kemudian orang Eropa, termasuk Australia, New Zealand dan lain-lain yang memang bukan berasal dari non-barat tadi. Nah, teori non-barat tadi itu siapa misalnya? African teori, kemudian Asian teori gitu kan, Chinese teori, Indonesian teori kalau ada gitu kan, Mandala teori India dan seterusnya. Jadi ini semacam perspektif tawaran baru untuk melihat sebuah fenomena dalam hubungan internasional. Tapi memang walaupun ada teori non-barat ini gitu ya, rata-rata pemikirannya itu masih menggunakan paradigma barat. Makanya kalau kita berpikir tentang teori non-barat, itu sepenuhnya seperti ini cara pandangnya. Pertama, apakah benar-benar pure kita mau mengubah teori barat? Artinya sama sekali kita tidak mau memilih teori barat sebagai pisau analisis tadi. Yang kedua, atau kita menyeleksi mana yang tepat untuk lihat fenomena yang terjadi. Atau yang ketiga, kita modifikasi dan kita kontekstualkan dengan situasi yang terjadi. Artinya, kita tidak menggunakan sama sekali lagi teori barat tadi. Jadi, ini situasi yang terjadi yang kemudian kalau di Handbook HI itu di bab 1 diceritakan bahwa orang Inggris tidak mau disebut ini sebagai political science. Demikian juga orang Amerika, walaupun memang beberapa prodi sekarang di Amerika juga menyebutnya international relation, gitu ya. Jadi dinamika inilah yang kemudian membuat teori itu berpikir pada 3 tempat. Pertama, teori is science, ya, part of science, yang artinya bahwa teori itu berupaya keras untuk sebagai bagian dari struktur cara pandang berpikir secara akademik. Sehingga kenapa kemudian ada sarjana-sarjana hari ini? Karena mereka mempelajari teori itu sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Itu misalnya di UNAN gitu ya, ada S1 hari ini misalnya ada 75 program studi HI se-Indonesia, ada kurang lebih 10 program studi S2 dan kurang lebih ada 2 program studi doktor di HI Indonesia misalnya. Nah, ini yang menjadi teori part of science. Yang kedua adalah teori itu part of policy gitu. Jadi teori itu terkadang menjadi bagian dari pembenar suatu kebijakan. Karena dasar suatu kebijakan itu tidak prematur atau tidak, itu dilihat dari seberapa
presisi dia menjelaskan atau menjelaskan fenomena tersebut agar tidak ada kesalahan. Makanya dalam perumusan teori itu ada namanya istilah validasi, ada falsifikasi, ada verifikasi sampai penarikan kesimpulan gitu. Jadi memang berpikir teoritis itu memang tidak semua orang mau berpikir teoritis karena seperti penjelasan tadi gitu ya, teman kita itu cenderung sangat abstrak. Nah, kalau ini penjelasannya abstrak, maka orang tidak akan mau belajar teori. Makanya harus dikontekstualkan. Berikutnya soal teori is part of action gitu. Jadi teori itu bagian dari proposisi untuk kita melakukan sesuatu. Contoh, misalnya kenapa misalnya ada istilah pelayaran sekarang namanya global sumut saya lupa itunya. Kenapa itu terjadi? Flotilla. Nah, flotilla, global sumut flotilla. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gagasannya, karena ada ketimpangan dan ketidakimbangan sosial, ya, ketidakadilan sosial, sehingga masyarakat itu bergerak. Artinya membuat teori-teori sosial interdependensi, teori-teori sosial tentang keadilan, social justice, kosmopolitan tadi yang dibilang siapa Mas Virtus gitu kan, itu menjadi dasar gerak action buat masyarakat sosial untuk bertindak dalam berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Oleh sebab itulah kemudian non-Western teori sebagai bagian dari alternatif dalam menjelaskan fenomena. Namun apakah non-Western yang saya akan jelaskan ini bagian dari secara murni teori yang memang dibangun di India atau memang pure tidak meniru gaya berpikir teori lain yang ada di Barat? Teori ini itu ternyata berdasarkan jejaknya gitu ya, juga meniru gaya Barat. Next saja. Nah, ini tadi belum ada yang mengenal soal Mandala ya. Mandala ini memang belum terlalu populer, padahal ini sebuah teori klasik yang ada di hubungan internasional. Gitu. Dikembangkan oleh seorang orang India ya, seorang filsuf, kemudian hidup tahun 400 sebelum Masehi gitu ya. Kemudian dulu ada namanya kerajaan dinasti Maurya, kemudian ada buku namanya Arthasastra Kautilya yang menjadi dasar fondasi bergeraknya dinasti ini menjadi sebuah kerajaan yang besar pada saat itu. Yang saat ini misalnya India itu terbagi dalam beberapa negara, ada Pakistan, ada Bangladesh ya, yang memang dibagi berdasarkan ideologi gitu. Nah, Mandala ini sebagai poin dari gagasan berpikir kalau istilah Mas Virtus tadi lingkaran konsentris ya yang sifatnya kosmopolit gitu ya. Karena kosmopolitan itu kan poinnya bicara tentang bagaimana kita itu semuanya itu berkeluarga, jadi tidak ada batas-batasan di antara kita. Nah, sebenarnya Mandala juga itu berpikir seperti itu, seperti lingkaran yang ada di sebelah kanan ini. Jadi lingkaran konsentris, tetapi ibaratnya lingkaran konsentris ini bukan sebatas lingkaran konsentris saja. Dia punya konsekuensi-konsekuensi logis yang kemudian siapa di posisi apa dan situasi apa kemudian dia bergerak. Makanya dalam istilah teori Mandala ini gitu ya, teori Mandala itu secara paradigma itu meniru gaya realisme klasik. Gitu. Karena realisme klasik itu sifatnya sangat sentralistik gitu. Dan memang pengembangan teori ini memang tujuannya untuk melakukan ekspansi. Makanya di titik pusat di sebelah kanan kita ini itu adalah titik pusat namanya itu Raja Mandala gitu. Raja Mandala itu apa? Poinnya itu bicara tentang raja yang kemudian atau negara yang kemudian memiliki kemampuan superpower gitu. Kemampuan mistika, kemampuan superior untuk melakukan invasi, melakukan aneksasi terhadap negara lain. Jadi
kalau kita baca logika Caknaya ini dalam logika teori Mandala ini gitu ya, dalam artasastra itu memang logikanya sangat realisme gitu. Karena poinnya adalah bagaimana menciptakan suatu logika hubungan internasional yang sifatnya anarki tadi. Kenapa ini bisa terjadi? Sama persis dengan yang disampaikan oleh orang-orang realisme yang berpikir bahwa eh, negara itu dihadapkan pada suatu situasi di mana negara itu ada dalam dua situasi. Yang pertama, negara itu menganggap diri yang lain itu sebagai teman atau bisa jadi sebagai lawan. Gitu. Itu asumsi dasarnya. Sehingga em, Mandala ini itu ada tiga jenis namanya. Ada Raja Mandala sebagai pusat epicentrum kekuatan power tadi gitu ya. Yang kedua yang kedua itu adalah ada namanya mancanegara gitu ya, yang dimana menjadi pusat epicentrum tetapi menjadi negara tetangga-tetangga yang ada di luar pusat titik pusat tadi gitu. Yang ketiga ada namanya Nusantara yang artinya adalah negara-negara yang basisnya kepulauan seperti Indonesia. Lalu bagaimana melihat situasi ini gitu. Nah, ternyata kalau kita belajar hubungan internasional itu sebagian besar sebenarnya kita belajar tentang perilaku negara dalam bertindak segala sesuatu. Contohnya, kenapa kemudian dalam dalam pidato misalnya yang lalu ya dalam General Assembly gitu ya atau pertemuan resolusi PBB yang lalu kan sudah disepakati 20 kesepakatan gitu kan. Tetapi ternyata ketika itu dibawa dalam forum 8 negara ya dilakukan oleh beberapa negara Islam terbesar di dunia misalnya seperti Indonesia, Turki, Arab Saudi, Pakistan dan beberapa Turki dan beberapa negara lain, mereka berdialog tuh dengan beberapa negara Amerika Serikat untuk menciptakan resolusi perdamaian di Palestina. Namun faktanya ketika itu terjadi ternyata proposal gitu ya, proposal perdamaian itu sudah disepakati. Namun ternyata ketika dialog tadi ditambah dengan Israel gitu ya, tiba-tiba ternyata proposal tadi itu berubah. Nah, perubahan ini kemudian menyertai kemudian Arab Saudi, kemudian Turki keluar dari proposal perdamaian tadi. Nah, seperti ini kan perilaku yang kemudian berbeda. Atau misalnya kenapa kemudian tiba-tiba misalnya presiden, kalau kita jelaskan yang kemarin, fenomena kemarin ya, kenapa kemudian presiden Kolombia gitu ya, yang lalu misalnya memaki-maki presiden Amerika Serikat gitu kan, atau misalnya kenapa kemudian presiden Indonesia sampai gebrak meja untuk meyakinkan kepada dunia bahwa ini terjadi penindasan dan ketidakadilan sosial, atau misalnya kenapa misalnya negara-negara seperti Jepang yang kemudian selalu mendukung gitu ya Israel melakukan penjajahan padahal Jepang juga punya masa lalu yang kelam terhadap penjajahan gitu ya termasuk invasi yang terjadi. Atau misalnya kenapa tahun 2024 dalam resolusi PBB misalnya gitu ya ada 125 negara yang mengakui Palestina, tiba-tiba di 2025 itu menjadi 142 negara. Nah, ini kan semua perilaku negara. Nah, perilaku negara itu ternyata itu ada kurang lebih ada 6 gitu dalam perspektif Mandala ini. Yang pertama adalah ada namanya Sandi dan Vigraha. Sandi dan Vigraha ini adalah sebuah karakter negara yang cenderung anarkis, yang cenderung bisa direpresentatifkan sebagai negara yang great power gitu. Ada kemudian negara yang basisnya samsaraya yang cenderung negara lemah, kemudian ada Dwibhava yang cenderung deliberatif, kemudian ada Asana gitu yang cenderung independen dan netral, ada kemudian yang Yana juga yang mencoba untuk pragmatis dan seterusnya gitu. Jadi poinnya bahwa perilaku negara di dunia ini dalam menyikapi suatu lingkungan strategis yang berbeda tadi itu akan mungkin berbeda-beda karena tindakan tadi itu dipengaruhi oleh titik sentralnya interest, kemudian dipengaruhi oleh prinsip, dipengaruhi oleh juga nilai, kemudian dipengaruhi oleh posisi dan situasi gitu. Sehingga kepentingan yang 6 tadi ini negara jenisnya ya major power, middle power gitu kan sampai small power itu akan bertindak berdasarkan situasi
gitu. Karena negara-negara ini seperti halnya akan mempertaruhkan setiap situasi yang terjadi. Kalau misalnya kenapa kemudian misalnya Turki membangun kerjasama dengan Israel karena memang ada hubungan dagang di situ. Demikian juga Arab Saudi dan seterusnya. Atau kenapa kemudian um, Indonesia sekalipun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi memiliki hubungan dagang gitu. Demikian juga misalnya Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, tetapi memiliki hubungan dagang dan seterusnya. Jadi perilaku negara itu dalam segala sesuatu itu memang berbeda-beda, tergantung proposisi yang kita ajukan, perilaku mana yang mungkin bisa kita analisis. Karena dalam segala bentuk apapun yang ditindaki oleh negara itu pasti berbeda-beda gitu. Nah, sampai di sini dipahami? Bisa cukup dipahami. Oke, bisa kita next. Gitu. Lalu apa kata Amitabh Acharya? Ada yang tahu Amitabh Acharya nggak? Tidak, Bang. Oh, nggak tahu. Oke. Amitabh Acharya ini seorang dosen gitu ya yang sangat hari ini bisa dibilang salah satu tokoh HI yang kontemporer gitu ya. Karena sebelumnya kan Barry Buzan gitu ya yang sangat populer di dunia gitu ya dan beberapa tokoh lain gitu. Tapi Amitabh Acharya ini muncul setelah itu terjadi dan beberapa buku itu berkolaborasi antara Amitabh Acharya termasuk buku Non-Western Theory in International Relations gitu ya terbit 2010 ini menjadi bukti bahwa gagasan-gagasan Amitabh ini diterima di dunia. Nah, ternyata Amitabh sendiri mengatakan bahwa Mandala teori itu sangat meniru gaya realisme sebagai sebuah paradigma gitu. Karena sangat menekankan pada sifat manusia, struktural yang terjadi gitu kan, kemudian situasi yang terjadi gitu. Intinya menjadi sebuah perspektif baru dalam konteks sampel tempat penelitian aksi negaranya, tetap secara paradigma memang bisa dikatakan sama dengan cara pandang realis gitu. Nah, terlepas dari siapa yang duluan gitu ya, karena Thucydides, kemudian Hobbesian, tradisi Hobbesian, Thucydides, Hobbesian, Machiavelli gitu kan, itu kan lahirnya juga beberapa tahun sebelum Masehi gitu. Jadi memang apakah ini merupakan kompromi atau apakah bentuk dari siapa yang mendahului gitu kan, ini memang berkembang secara bersamaan, secara teoritis. Tapi dari asumsi dasar yang mereka bangun sama-sama memang menekankan pada sifat dasar manusia, struktural yang anarkis, negara terancam gitu kan, negara harus beraksi, termaksud beraksi dengan atas dasar apapun. Nah, dari sinilah kemudian perlu dikembangkan teori non barat sebagai alternatif, bukan tujuannya untuk menghindari atau meniadakan teori barat, tetapi sebagai alternatif. Karena Amitabh berkata bahwa ada 4 hal yang mungkin perlu dipikirkan. Yang pertama adalah di non barat itu, baik itu Asia, Afrika, Amerika Latin dan beberapa Afrika gitu kan, itu kan tentunya memiliki cara pemimpin-pemimpin dunia yang sangat ternama gitu kan. Negara seperti Indonesia gitu ya, yang pada saat itu masih sangat besar, sangat dihadapkan pada situasi penjajahan, tetap dan dihadapkan pada situasi penjajahan dan situasi perang dingin, blok barat dan blok timur gitu ya. Tetapi ternyata Indonesia mampu menginisiasi gerakan non-blok misalnya. Itu merupakan sebuah gerakan yang seharusnya diinisiasi oleh negara besar gitu. Tapi faktanya itu menjadi citra positif buat Indonesia untuk membangun proposisi bahwa negara-negara non-barat itu mampu melakukan tindakan yang globalis yang memang bisa menjadi alternatif gitu untuk melakukan tindakan negara. Kemudian juga adalah kedua adalah
bahwa para pemimpin tadi itu memiliki karakter yang berbeda dengan negara-negara yang ada di barat sana. Karena tiap negara tadi itu memiliki karakter budaya yang berbeda. Misalnya gitu ya, di Cina ada Daoisme, Taoisme, kemudian Konfusian gitu ya. Dan beberapa istilah lain, misalnya Chinese Dream atau istilah Tianxia gitu kan, atau misalnya di Indonesia ada istilah gotong royong, ada Nusantara gitu kan, dan beberapa perspektif lain. Atau misalnya di Korea Utara misalnya ada istilah filosofi Juche gitu kan. Ini menjadi cara pandang yang berbeda untuk mengembangkan sebuah kerangka berpikir yang mungkin kontekstual. Alasan ketiga adalah karena pola pikir itu berbasis data gitu. Nah, selama ini gitu ya, data sampel yang diambil oleh orang-orang para peneliti HI itu rata-rata sampelnya di luar negeri. Misalnya nih, kita belajar tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tapi wawancaranya hanya dilakukan di Indonesia gitu. Jadi tidak secara langsung terlibat dalam riset secara empiris di lapangan gitu. Itu yang kemudian menurut beberapa ahli tidak mendalam gitu. Untuk itulah kemudian perlu alternatif yang keempat itu perlu alternatif teori yang memang berbasis region tadi atau istilahnya itu regional teori gitu. Di mana ya kalau kita mau meneliti tentang ASEAN gitu ya, maka teori ASEAN yang kita gunakan, institusional ASEAN yang kita gunakan. Makanya kalau istilah Amitabh itu dikatakan ASEAN sebagai sebuah regionalisme baru yang memang lebih stabil dibanding dengan negara institusi lain yang padahal perspektif institusionalisme itu lahir di Barat misalnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ASEAN itu menerapkan non intervensi, menciptakan konvensi dialogis yang bersifat formal dan informal gitu kan. Kemudian berbasis kesepakatan yang sangat menyeluruh gitu kan, tidak menggunakan pendekatan yang sangat anarkis sehingga menurut Amitabh ini memang perlu mengembangkan alternatif teoritis yang menjadi bagian dari kerangka berpikir yang menarik gitu. Sampai di sini dipahami? Dipahami. Baik, next saja. Nah, lalu bagaimana dengan perilaku Indonesia sebagai sebuah kerangka berpikir? Kalau kita misalnya terapkan di Indonesia teori Mandala ini seperti apa gitu. Nah, ternyata dalam beberapa riset dan mungkin nanti mudah-mudahan artikel saya terbit di jurnal PayTrain dari UNAN gitu ya. Nanti lengkapnya itu bisa dibaca di sana bagaimana pola pikirnya gitu. Intinya kalau di zamannya Soekarno memang cenderung menggunakan paradigma Vigraha dan Sandi gitu karena kita hanya menganggap negara besar artinya dari sisi gagasan saja tetapi bukan dari sisi kemampuan politik dan kemampuan militer gitu karena ternyata masih banyak negara besar pada saat itu tetapi gagasan retorika kemudian pengaruh kita di level regional maupun level internasional cukup berpengaruh artinya di zaman Soekarno itu pemikiran kita itu meniru gaya negara besar. Sehingga kan sering-sering tuh kita dengar Indonesia negara besar karena memang yang kita pakai itu perspektif negara besar sehingga kita menganggap diri kita besar sehingga kita harus melakukan tindakan-tindakan yang visioner gitu. Nah, yang kemudian di eranya Soeharto gitu ya, lebih akomodatif gitu ya, lebih deliberatif yang dimana mencoba untuk mengakomodasi semua kepentingan yang ada gitu kan, di mana misalnya munculnya undang-undang tentang penanaman modal, munculnya institusi ASEAN, dan munculnya beberapa interdependensi, ketergantungan, IMF dan lain-lain, sehingga lebih mengakomodasi situasi yang terjadi. Kemudian di eranya Gus Dur Megawati ini kan masa transisi di mana lebih deliberatif hanya melanjutkan situasi yang terjadi karena tantangan yang mereka lakukan pun tidak masuk dalam satu periode kepemimpinan dan ini sebenarnya tidak bagus untuk sebuah kepemimpinan. Makanya tidak juga misalnya tidak ini misalnya Gus Dur hanya berapa tahun Habibie hanya berapa tahun begitu juga Megawati. Jadi sangat
rawan untuk kita lihat dari sisi perilaku negara yang hanya menerapkan satu waktu yang sangat sempit seperti itu. Makanya pada saat itu kebanyakan situasi yang terjadi hanyalah melihat posisi dan situasi untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya yang mungkin yang saya bilang tadi itu bisa selektif untuk dipilih sesuai atau tidak gitu. Kemudian di next saja gitu ya. Lalu bagaimana dengan Jokowi dan SBY gitu. Nah, ini saya kutip dari Vincent Suseka, seorang dosen dari American University di Amerika Serikat yang bukunya terbit 2018 tentang Indo-Pasifik. Jadi saya komparasi itu dasarnya dua gitu ya. Komparasi itu dasarnya dua. Ada dua aktor yang sama melakukan hal berbeda atau ada dua aktor berbeda melakukan hal yang sama. Nah, konteksnya ini adalah ada dua aktor yang ada dua aktor yang berbeda gitu ya, melakukan hal yang sama gitu. Gitu. Jadinya perspektifnya berbeda pula ketika kita melihat situasi yang terjadi. Apa samanya? Yaitu indikatornya maritim gitu. Maritim lebih spesifik lagi bicara tentang Indo-Pasifik. Istilahnya itu kita lagi melihat formulasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks maritim gitu. Nah, perbedaannya apa dalam konteks sikap kedua negara gitu kan? Next saja. Kedua pemimpin maksud saya, next saja. Nah, dari tabel ini itu kelihatan benar bahwa perbedaan antara Yudhoyono dengan Jokowi itu sangat jauh berbeda. Yudhoyono globalis, kemudian Jokowi lebih bilateral gitu kan, Jokowi lebih maritim projection, kemudian demokratis projection untuk SBY gitu kan, kemudian Jokowi lebih menggunakan pendekatan yang hard power gitu kan, Yudhoyono lebih menggunakan pendekatan yang soft power, dan beberapa perbedaan-perbedaan lain yang memang secara riset itu berbeda perilaku. Artinya dalam konteks maritim yang sama gitu ya, isunya sama tentang maritim, tetapi perilaku kedua belah pihak ini berbeda dalam menyikapinya gitu. Di eranya Jokowi di eranya SBY ada namanya dynamic equilibrium, sedangkan di era Jokowi ada namanya poros maritim. Tetapi fakta di lapangan ternyata ketika semakin berlalu situasi gitu ya, perspektifnya justru ketika Jokowi ini gitu ya, poros maritim ini hanya berlaku sampai 2019 saja. Pasca 2019 tidak ada lagi singgungan tentang poros maritim. Demikian juga SBY ketika dinamikanya dynamic equilibrium, SBY menyadari betul bahwa membangun sebuah kekuatan maritim itu membutuhkan cost yang besar, sehingga sekalipun SBY ini adalah seorang militer, sementara Jokowi adalah seorang sipil gitu ya, ternyata pemikiran militer ini akan sangat sulit untuk diaktualisasi. Sementara anehnya yang Jokowi yang seorang sipil itu ternyata mampu gitu ya berpikir lebih globalis untuk menciptakan poros maritim dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata ada namanya proses akumulasi teknokrat, di mana tim 11 di samping-samping Jokowi pada saat itu sangat memberikan gagasan tentang perlunya membangun sebuah negara yang berbasis pada laut. Jadi dari tabel ini saja berbeda tuh. Dari sisi persepsi menunjukkan bahwa kita ingin membangun sebuah negara besar. Artinya poinnya sebenarnya kita itu meniru gaya perspektif realisme gitu ya. Realisme tetapi karakter atau bentuk negara kita itu hanya di level middle power gitu. Makanya pendekatan yang kita gunakan sekalipun kita mengklaim sebagai negara besar, negara kuat secara korporat gitu ya, tetapi fakta di lapangan menunjukkan kita itu hanya ada di level middle power. Artinya kalau hari ini kalau kita bandingkan gitu ya, perang yang ada di ASEAN gitu ya dengan perang yang dilakukan antara Israel dengan Iran yang lalu itu sangat jauh berbeda. Artinya
level negara kita di ASEAN itu masih level middle power, sekalipun gagasan yang kita ajukan itu adalah gagasan negara besar. Seharusnya gagasan negara besar itu identik dengan negara yang superpower gitu. Nah, makanya sangat berbeda nih. Makanya disinilah pentingnya kita membangun sebuah proposisi teoritis yang berbasis Indonesia, karena menjelaskan Indonesia itu berbeda dengan menjelaskan kontekstual seperti teori Mandala tadi atau teori realisme yang memang secara proposisi berbeda asumsi dengan perilaku yang sering dilakukan oleh Indonesia. Nah, next slide terakhir. Lalu bagaimana dengan Prabowo, gitu kan? Nah, di era Prabowo masih menggunakan gagasan-gagasan sebagai negara besar, sebagai negara besar yang secara korporat terberi, gitu ya, secara korporat terberi. Tetapi fakta di lapangan ternyata kita masih kekurangan, kita masih berhadapan dengan isu-isu yang memang menghalangi kita untuk membangun sebuah negara yang besar, masih berhubungan ke tenaga kerjaan, masih berhubungan dengan pengangguran, masih berhubungan dengan cyber, masih berhubungan dengan pangan, masih berhubungan dengan korupsi, sehingga negara besar itu adalah karakternya negara yang mampu sudah stabil dengan masalah-masalah tadi gitu. Artinya negara besar itu harus mampu melakukan ekspansi atau kalau istilah Amerika itu menjadi polusi dunia gitu kan. Tapi faktanya di lapangan ketika Indonesia masuk di salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, fakta di lapangan kan kita tidak bisa juga merubah veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama beberapa kali. Artinya peran negara-negara yang besar itu masih sangat kuat, dan negara-negara sekalipun gagasan kita menjadi negara besar ingin menciptakan perdamaian dunia ada di pasal 1 konstitusi kita, tapi fakta di lapangan situasi itu memaksa kita harus takluk, terlepas dari ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan militer yang membuat kita itu takluk. Dari sisi pertahanan dan keamanan saja kita memang masih jauh. Data 2023 menunjukkan bahwa posisi kita ada di 9 gitu kan. Sementara Amerika Serikat itu ada di posisi pertama gitu di global force gitu ya. Amerika dengan nilai 84 di posisi pertama, China di posisi kedua kalau nggak salah nilai 74, kemudian Indonesia ada di posisi ke-9 dengan nilai, mungkin kalian tahu nilainya 19, itu kan sangat jauh. Artinya agak sulit buat kita untuk melakukan intervensi secara politik dan militer terhadap situasi-situasi yang sangat sangat terjadi yang melibatkan negara besar. Saya bukan pesimis, tapi kalau kita lihat dari perilaku negara, selama Amerika Serikat tidak dipimpin oleh negara pemimpin yang sifatnya menerapkan hukum-hukum internasional, maka sulit bagi kita untuk mempengaruhi Amerika Serikat dalam keputusan-keputusan politiknya. Gitu. Makanya hal yang bisa dilakukan di Indonesia saat ini adalah memperkuat level domestiknya. Misalnya Prabowo hari ini memilih staf ahlinya gitu ya, itu orang-orang para jenderal, kemarin Abdurrahman, Nur Bizar Panjaitan, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Jadi secara pengambilan keputusan Prabowo lebih hierarki karena sebagian besar yang ada di samping circle Prabowo itu adalah tentara-tentara yang memang betul memahami pola pengambilan keputusan yang berbasis komando gitu. Jadi artinya bahwa pengambilan keputusan ini didasarkan pada keputusan-keputusan strategis yang memang dipertimbangkan oleh teknokratnya yang memang ada di samping dia, yang kebanyakan diisi oleh orang-orang yang memang orang-orang Prabowo yang memang paham betul gaya berpikir Prabowo. Memang ada dinamikanya dengan memasukkan orang-orang Jokowi yang sipil, tapi faktanya di lapangan ternyata peran-peran dari tokoh-tokoh yang basisnya TNI ini sangat lebih signifikan dibanding tokoh-tokoh yang sipil tadi. Nah, seperti itu masih ada sebenarnya Islamic teori dan Chinese teori, namun nanti di lain waktu kita jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin bisa dikembalikan di awal slide. Baik, sejauh penjelasan dari Mas Laude mengenai Mandala teori,
Apakah teman-teman audiens memiliki pertanyaan seputar apa sih, seputar mandala teori ini? Yang ada pertanyaan silahkan raise hand. Sylvia, ada pertanyaan nggak? Kalau sejauh ini puas sih, Pak, sih Mas. Oh, puas Tapi ya. ada sih, tapi ada sih, Mas. Iya, udah tanya Jadi, aja. ya udahlah. Jadi izin nih Mas, mau nanya nih. Ya, silakan. Ini kan kita udah melihat dari sejak awal ternyata Indonesia ini menggunakan teori bahwasanya Indonesia ini bertindak seperti negara besar gitu ya tadi ya Bang ya. Kurang lebihnya gitu. Nah, kalau untuk sekarang Bang, Indonesia tuh lebih baik ya menggunakan yang mana Bang? Untuk ya yang lebih relevan pada hari ini Bang. Oke, Ya, itu saja. iya, baru itu sih. Kalau kita mau bicara relevansi ya, kalau kita mau Mm-mm. bicara relevansi, menurut saya yang paling relevan kita bertindak sebagai negara middle power. Artinya, negara middle power itu memiliki tiga karakter utama. Pertama, menjadi fasilitator, menjadi katalisator, dan menjadi manajer dalam program-program strategis global. Gitu. Artinya, tindakan-tindakan kita mau berpikir secara logis menjadi paradigma negara besar, ya, superpower, itu kita juga faktanya tidak bisa mengintervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat karena gaya Amerika Serikat seperti itu. Tetapi patut kita usahakan. Namun usaha yang kita lakukan ini kalau mau bergagasan besar seperti tadi, maka yang harus kita lakukan adalah harus memperkuat banyak hal, menciptakan ketahanan ekonomi, menciptakan ketahanan militer, menciptakan ketahanan sosial, menciptakan ketahanan sumber daya. Karena harus menjadi negara besar itu, ya kita sudah stabil, kita tidak berpikir lagi di level domestik untuk berperan secara global. Kita berpikir lebih ekspansif untuk berpartisipasi dalam politik global. Hari ini level kita gitu ya, kalau kalian lihat di konstitusi gitu ya, konstitusi khususnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 di pasal 4 gitu ya, bahwa karakter politik luar negeri kita itu kan bebas aktif gitu ya, bebas aktif dengan formulasi diplomasi sebagai implementasi dari politik luar negeri tadi gitu. Artinya bahwa sebenarnya pendekatan negara middle power itu lebih menekankan pada pendekatan middle yang sifatnya diplomatik, pendekatan diplomatik. Faktanya kan untuk menjadi negara besar ketika Indonesia basisnya middle power, faktanya selama ini kita bisa lakukan itu gitu. Misalnya deklarasi Juanda, kita kan nggak pernah melakukan itu kita waktu itu negara middle power, tapi faktanya konvensi deklarasi Juanda gitu kan, kemudian lahirnya deklarasi tentang hukum laut itu kan tidak lepas dari gagasan-gagasan uh, mantan menteri luar negeri kita, baik Kusuma Atmaja maupun Pak Juanda gitu. Atau misalnya gerakan non-blok gitu kan, itu menjadi bagian-bagian penting dari bagaimana perspektif kita dalam berpartisipasi secara global. Atau misalnya ASEAN yang memang juga Indonesia menginisiasi gerakan terbentuknya ASEAN itu pada tahun 67. Jadi kalau menurut saya sambil berupaya keras menjadi negara besar, mempersiapkan kemampuan-kemampuan powerful tadi, gitu ya, kita tetap mungkin lebih stabil kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan diplomatik yang memang selama ini masih sangat realistis untuk apa yang terjadi. Faktanya misalnya ketika Amerika Serikat begitu melakukan proteksi tarif ya, tarif ekspor kita gitu ya, melalui diplomasi kan, diplomatik negara middle power kepada negara superpower, faktanya nilai tadi ya, nilai tarif tadi itu bisa diturunkan walaupun tidak secara signifikansi gitu. Artinya pendekatan ini lebih menekankan pada kelihayan kita untuk membangun komunikasi, membangun
kolaborasi yang berbasis pada kemampuan-kemampuan yang sangat strategis. Kalau kalian lihat kemarin gitu ya, kalau kalian lihat kemarin gitu ya, ulang tahun TNI yang ke-80, kalau kalian lihat demonstrasi gitu ya, demonstrasi yang dilakukan oleh TNI, kita patut bangga dengan kekuatan pertahanan kita yang sudah sangat signifikan, bagusnya gitu ya. Tapi kita harus tahu juga bahwa ini masih jauh dari kata sempurna, karena mau menjadi negara besar dengan kekuatan pertahanan yang besar, dengan wilayah yang besar gitu ya, kita harus punya pemimpin yang memiliki gagasan besar, dan kita harus tahu bahwa ini butuh finansial yang besar pula. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bang atas penjelasannya Bang. Oke, Untuk Silakan. ya, teman-teman yang lainnya, jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. iya. Jadi kalau apa ya, lebih ke bagian awal juga sebenarnya ketika kita tidak hanya membicarakan keberadaan teori-teori HI non Barat gitu, terus kemudian juga tadi kan sempat dijelaskan ya beberapa akhirnya sikap atau karakterisasi dari para akademisi terkait keberadaan teori-teori HI non Barat itu sendiri. Misalnya ternyata juga walaupun asalnya mungkin bukan dari Barat, tetapi cara berpikirnya tetap katakanlah ke Barat-Baratan gitu kan. Nah, yang menarik kan tentu kita juga apa ya berharap bahwa teori HI non Barat, tetapi juga filosofi berpikirnya mestinya juga non Barat juga gitu, karena ah, ah, dalam filsafat misalnya, dalam logika berpikir itu kan juga ternyata keinginan untuk lepas dari hegemoni filsafat Barat itu juga kuat, sehingga filsafat Timur, filsafat Islam dan lain sebagainya kan terus digali sampai hari ini. Nah, jadi kalau tadi Sylvia lebih mengkaitkannya dalam praktek bernegara Indonesia mesti gimana sesuai dengan Mandala teori ini. Kalau saya ingin bertanya sejak dalam bagaimana sebaiknya cara berpikir kita ketika kita menyadari bahwa hegemoni dominasi itu juga selama ini kan menggunakan bukan hanya praktek tapi juga teori, pakai filosofi juga gitu. Nah, apakah sejauh ini praktek yang dilakukan para ilmuwan akademisi non-Barat, eh, terserahlah dia di Global South ini misalnya yang memang mengkampanyekan dekolonisasi, dedominasi atau counter hegemoni gitu, bisa nggak Bang Fatun untuk menceritakan misalnya para ilmuwan HI mana sih yang hari ini memang menawarkan upaya-upaya dekolonisasi misalnya, dan kemudian juga katakanlah counter hegemoni dan sebagainya, yang dia menggunakan teori atau perspektif non barat tapi juga lahir dari cara berpikir yang non barat juga gitu. Nah, Ada nggak? Oke, nah, silakan. memang ya, terima kasih Bang. Saya pikir memang seperti tadi ya, saya pikir agak sulit juga kalau kita mau lepas penuhnya dari Barat, karena ini ada perspektif yang berbeda. Apakah teori itu berlaku universal, atau kita perlu membangun teori yang basisnya memang spesifik berdasarkan region tadi, gitu. Nah, ini memang perdebatannya panjang, tapi setidaknya begini, orang sudah berupaya juga untuk melakukan upaya-upaya untuk membangun teori non Barat. Misalnya kalau kita kenal di Indonesia pernah ada namanya Depok School, gitu kan? Hmm. Atau mungkin teman-teman di yang S3-nya di Unpad gitu ya, pernah mungkin ada istilah
Dago School gitu. Jadi tapi mungkin teman-teman memang harus membangun proposisi yang basisnya teoritis. Tapi intinya yang saya mau bilang bahwa selama ini memang teman-teman jarang sekali mendiskusikan secara serius bagaimana sih cara kita untuk membangun teori, kapan kita bertemu, apa yang harus kita galangkan, siapa yang punya pemikiran baru gitu ya, untuk bisa didiskusikan seberapa kuat dia untuk menjadi teori, seberapa bisa kita uji dia, seberapa kontekstual dia untuk bisa difaktualisasi dalam konteks kasus atau fenomena lain gitu kan. Faktanya selama ini tidak sampai sejauh itu. Tapi penting, artinya selama ini kalau kemarin kita diskusikan, kita patut menjadikan Barat sebagai fondasi berpikir, tapi agak sulit kita untuk meninggalkan Barat karena logika-logika filsafat, logika ininya memang proposisi-proposisi yang memang sangat apa ya, sangat banyak memang terstrukturisasi dari Barat. Bahkan kalau istilah Mas Afri kemarin itu juga kalau menurut Mas Afri sih yang belajar langsung di Amerika, um, ada satu pen teori yang sangat baik gitu ya. Kalau memang orang non Barat ini mau membangun proposisi yang baik untuk bisa diuji, menciptakan asumsi, menciptakan proposisi, yaitu namanya itu Lakatos. Ya. Kalaupun menurut seperti Kenneth Walsh, menurut Mas Afri itu memang bagus, tapi Lakatos itu sangat terstruktur kalau menurut Mas Afri. Saya lihat kalau dari sisi buku gitu ya, kalau kita pakai kan rata-rata aja di kita gitu ya, metodologi hubungan internasional skripsi pakainya Creswell, Newman gitu kan. Itu kan ada bahkan yang lebih parah lagi pakainya Sugiono gitu kan. Itu kan enggak kontekstual dengan ilmu HI gitu. Padahal HI punya metodologi sendiri. Makanya disinilah perlu kita integrasikan apakah ilmu integrasi secara intradisiplin, interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin gitu kan sebagai kajian. Karena kalau hari ini kita tidak membangun posisi sendiri gitu kan, ya agak sulit membangun HI yang versi khas Indonesia gitu. Karena saya pikir Australia juga akan sulit. Ada nama buku namanya Australian International Relations. Saya pikir mereka pun agak sulit juga untuk memisahkan diri dari Inggris, gitu kan, secara filosofis. Jadi patut kita kembangkan, patut kita diskusikan kembali, kita dialektikan karena ke depan ya, karena ke depan mungkin masa depan HI Indonesia ini mungkin sangat cerah karena kita belajar jauh-jauh HI, tapi faktanya yang kita pelajari sebenarnya ilmu barat dan bukan hanya HI saja sih, teori-teori yang di eksakta pun semuanya rata-rata dari barat. Artinya cara pandang kita aja nih ada 3 perspektif, betul-betul mau menghilangkan barat, mau mengadaptasi dan menseleksi barat, atau memang mau membangun teori sendiri. Seperti itu. Itu yang terjadi di kita. Contohnya misalnya seperti ini, Chinese teori saja itu ada 3 karakter. Pertama, orang Cina yang betul-betul lahir di Cina dan besar di Cina dan belajar di Cina, yang kemudian perspektifnya Tianxia gitu kan. Kemudian ada juga orang Cina yang belajar orang Cina tapi belajarnya di luar negeri gitu ya. Ini disebutnya relasional. Kemudian ada yang orang Tionghoa tapi besar dan kuliahnya, belajarnya itu di luar negeri, sehingga memang tidak murni. Secara empiris memang barat timur. Artinya ini disebut realisme. Misalnya dia temukan realisme moral. Gitu. Jadi saya pikir ini menjadi tantangan kita, teman-teman juga yang sudah basisnya doktoral, ini menjadi poin penting buat teman-teman untuk lebih serius mendiskusikan ini karena kita sudah punya namanya Jurnal Indonesian Journal of International Relations, ini menjadi wajah HI Indonesia. Kita punya asosiasi, kita punya kelompok-kelompok epistemik gitu ya, harusnya bisa menggagas, mendiskusikan, membentuk sebuah proposisi bagus
untuk bisa didiskusikan di level global. Hari ini saja gitu ya, berapa sih tokoh-tokoh Indonesia yang pernah terlibat di ISA gitu, International Studies Association? Saya pikir nggak semua, sekalipun kelasnya itu di level guru besar gitu. Jadi ini juga menjadi penting karena tugas-tugas kita ini masih berat karena apa ya, eh, membangun ilmu ini itu harus memang sangat serius karena kalau angkatan saya ya HI, kalau kita baca gitu ya, kalau kita baca buku Robert Jackson yang versi lama yang bukunya warna putih gitu ya, itu terbitan Pustaka Pelajar, itu kan bahasanya bahasa yang diterjemahkan. Jadi kita pada saat itu saya sendiri baca di kuliah saya waktu itu pengantar HI sangat membingungkan. Jadi nanti pasca-pasca berikutnya ada muncul buku-buku lain yang memang relevan gitu kan, baru kita paham oh ternyata HI itu apa begini modelnya. Dan ketika saya baca handbook HI, memang di bab satu diceritakan memang ini ada rivalitas epistemik gitu kan, kemudian itulah yang kemudian di critical theory oleh Robert Sox bahwa kemudian ilmu pengetahuan itu bagian dari hegemoni gitu. Iya, lanjut aja Sylvia ya. Aku ini izin bicara dulu. Nah, kebetulan juga kita kedatangan tamu istimewa ini ada Dr. Randi Satria. Halo, apa kabar Bang Randi? Halo, halo, Assalamualaikum. Baik, sini posisi lagi di jalan. Mohon Oh, maaf. Apa kabar Ya, senior? ya. Di posisi lagi di Atma Jaya, di Oh, auditorium. Masya Allah, ya, 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 ya. Nah, besok Tapi mau di agenda posisi di di sini. Jakarta Jadi ya? mungkin menyimak aja ya, menyimak aja. Good luck, Pak Laudi. Mudah-mudahan lancar dengan teorinya. Segera lanjut studi S3. Dalam negeri, luar negeri, terserah mana aja. Yang penting lanjut S3. Siap, Pulang siap, bawa gelar doktor, bawa pemahaman baru, kembangkan studi HI versi Indonesia. Amin. Itu aja dari saya. siap, siap, siap. oke. Makasih Bang Randi ya udah menyempatkan untuk menyapa kita karena saya pikir tadi Bang Randi ini ya lagi sambil ngopi juga gitu. Jadi saya sebenarnya mau ini, mau apa? Mau menyampaikan bahwa saya pernah memang sama Bang Randi itu mendiskusikan persoalan perdebatan teoritik seperti ini antara Western dan non-Western juga. Dan beberapa Hmm, hal memang apa? Memang sama dengan yang disampaikan oleh Bang Laude Muhammad Fatun tadi ya, memang ada bagian yang kurang lebih sama gitu. Tapi di apa di poin yang lain, saya memang pernah secara langsung bertanya ke salah satu guru saya gitu kan, hmm, profesor saya bahwa pertanyaan saya sih sesederhana begini. Sebenarnya bagaimana sih sikap yang apa ya? Mau dibilang yang tepat atau baik, tapi paling enggak merespon perdebatan soal adanya Western dan non-Western ini ya dikaitkan dengan hegemoni, dominasi dan sebagainya gitu. Sampai hmm, dan saya mencoba untuk merefleksikannya misalnya kalau ini ya, kalau rujukan saya salah satunya memang saya belajar dari Tan Malaka bagaimana cara dia berpikir, hmm, kemudian sikap dan tindakan dia gitu sampai kemudian waktu itu memang saya ajukan menjadi satu apa ya? Satu argumentasi bahwa apakah tidak sebaiknya kita melakukan sintesis saja gitu, pakai hukum hmm, dialektika gitu bahwa eh, memang ada filsafat Barat, Timur, Islam dan lain sebagainya, maka teori-teori juga lahir dari situ. Selain bahwa hmm, kita mengakui eksistensi setiap peradaban, tapi kan pada akhirnya kita bermuara pada satu dunia yang sama yang harus kita bangun sehingga kalau apa bahasa jalanannya gini, bukankah kalau nggak mau kalau terlalu berat dianggap sebagai sebuah sintesis, kalau misalnya kita sinkretis gitu gimana? Ngambil dari berbagai penjuru hal-hal yang baik, tetapi juga relevan dengan kehidupan keseharian kita yang juga kita kan nggak bisa apa ya, nggak bisa lagi mengisolasi diri bahwa orang Indonesia ya hanya hidup di Indonesia dan dengan cara Indonesia saja kan ternyata nggak mudah juga gitu loh. Jadi
Saya membayangkan bahwa berfilsafat, berteori, dan kemudian berpraktek gitu, agar aspek aksiologisnya dapat, itu seperti itu. Nah, kalau menurut Bang Fatun gimana dengan Nah, pernyataan itu? kemarin kalau kita diskusi gitu ya, Hmm. tergantung sebenarnya tujuan kita untuk membangun sebuah proposisi teoritis gitu dan asumsi dasarnya seperti apa. Kalau misalnya tujuan kita betul-betul ingin membangun sebuah proposisi yang matang, yang siap diuji, menjelaskan berbagai jenis fenomena yang sifatnya universal, Eh, maka logika berpikir kita itu harus meniru Lakatos hmm. gitu. Atau pilihan kedua, kita harus berpikir gitu ya bahwa teori ini kan konstruk sosial ya Hmm. yang dibangun dari fenomena-fenomena sosial. Jadinya kalau kita mau lebih relevan, artinya juga kita memahami bahwa tujuan kita berteori itu ya, yang seperti saya bilang tadi di awal, posisi kita melihat ini bukan menciptakan formulasi teoritis universal, tetapi hanya untuk mengkonstruk sesuatu, untuk menciptakan semacam keadilan sosial gitu. Hmm. Karena teori ini kan terlalu berat ke barat dan itu bagian dari konstruksi sosial. Maka minimal dari kita tidak mungkin tidak membentuk sebuah teori baru, tetapi minimal menjadi alternatif dan mengimbangi cara berpikir barat seperti apa gitu. Contohnya misalnya gitu ya, ketika kita terlibat di bridge gitu ya, atau ada terbentuknya bridge, itu sebenarnya bukan tujuan utamanya untuk melawan dominasi yang dilakukan oleh aliansi Barat, NATO dan kawan-kawan. Tetapi menurut wawancara saya dan diskusi saya dari orang tokoh langsung yang terlibat dalam tanda tangan dari bridge itu mengatakan kita bukan untuk melawan dominasi Barat, tetapi minimal menjadi alternatif Hmm. perimbangan kekuatan dan kekuasaan agar keadilan sosial itu tercipta dalam logika hubungan antar negara. Tidak benar-benar barat, tidak juga benar-benar timur, tetapi benar-benar ada keseimbangan dan saling sinergi, ada alternatif-alternatif tertentu yang bisa menjelaskan fenomena. Karena fakta sosial, data sosial itu kan tidak selalu konstruk dengan realitas yang mungkin sesuai dengan realitas di barat juga, misalnya kayak gitu. Oke, ya bisa ditangkap dan dimengerti ya. Jadi memang artinya mungkin pernyataan beliau tersebut juga ini ya, juga mencoba realistis gitu ya. Kalau tahapannya adalah Betul. menciptakan alternatif lah gitu kan, bukan sebagai kalau bahasa yang lebih radikal kan apa menjadi hegemon baru bahkan gitu kan dengan menjatuhkan Betul. apa hegemon yang ada sekarang gitu. Artinya masih lebih ke level menyeimbangkan gitu. Ada alternatif-alternatif yang artinya menyeimbangkan kekuatan ketimbang bahwa tujuannya adalah benar-benar muncul menjadi ini hegemon baru yang artinya memang harus merestrukturisasi transformasinya lebih struktural di level global gitu. Oke. Oke, ini menarik sih karena Bang Fatun ternyata mendapatkan informasi langsung dari pelaku ya. Jadi buat saya ini sangat berharga. Terima kasih Bang Fatun dan saya kembalikan ke Sylvia. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya karena bisa jadi ini hal yang baru atau bahkan semakin bingung dengan hubungan internasional. Silakan Sylvia. Oke, baik teman-teman ya. Saya izin lagi nih kepada Pak Fatur sama Mas Vi. Nah, ini kan kita udah mendengar nih mengenai Mandala teori, terus juga bagaimana sebenarnya realisasinya terhadap Indonesia atau dunia pada saat ini nih. Nah, bagi teman-teman yang ingin menanyakan ya, atau masih bingung nih, gimana sebenarnya, boleh kok raise hand atau langsung bertanya. Ya teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin bertanya lagi nih, Bang. Tapi Ya, di luar silakan. materi sih, Bang. Hmm. Di luar materi sih. Ya, tapi ini Ini gimana terakhir ya? kayaknya ya, karena sudah di sini udah mau pulang juga. Heeh. Nanti kita diskusikan di beberapa waktu lain kalau kita ada diskusi Oh, dia. Nomor saya kalau ada yang kurang dipahami ada di Bang Virtus untuk kalau mau dihubungi bolehlah. Saya Oke, juga oke. punya oh, channel YouTube yang mungkin oke, baik. kalau bisa dilihat itu banyak penjelasan saya tentang paradigma teori. Saya sudah menjelaskan tentang struktur keilmuan, bagaimana turunan ilmu dan lain-lain gitu. Oke, oke. Oke, sepertinya ini akhirnya dari pertemuan kita ya, Mas ya. Oke, Siap. silakan Sylvia lanjutkan. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Laude Muhammad Fatur, SIP MHI, atas materi yang sangat membuka wawasan kami nih, para anak HI, apalagi terlebih saya ya. Saya sendiri pribadi masih angkatan 25, masih baru nih. Masih dibilang masih semut di antara gajah-gajah. Nah, jadi penjelasan ini sangat membuka wawasan kami semua tentang non-Western teori dalam kajian hubungan internasional, terlebih di Mandala teorinya ya, Bang ya. Ya, Ya. ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Mas Vi dari universitas kita, yaitu Universitas Negeri Andalas, selaku host sekaligus dosen yang penyelenggara hari ini. Ini sangat terima kasih nih, Mas Vi. Karena berkat Mas Vi juga kami bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat berharga ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu berpartisipasi serta menyimak dengan antusias hingga awal dan akhir. Saya Sylvia Novitriani dari Hubungan Internasional Angkatan 25 selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membantu jalannya acara. Semoga diskusi hari ini dapat memperkaya perspektif kita dalam memahami teori-teori hubungan internasional dari sudut pandang yang lebih luas dan beragam, terutama dari sudut pandang Mandala teori yang baru saja dijelaskan oleh Bapak Ladeo. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar dan selamat siang semuanya. Selamat Oh, siang. sore waktu Jakarta. Oh Selamat. iya Terima sore ya. kasih Mas. Astagfirullahaladzim. Oh iya sore Terima Sama-sama. tadi kasih siang semuanya. soalnya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sylvia bisa nih jadi host kalau bikin podcast ya. Oke, Mas. Gimana ya masih di host ini ya? Iya. Pekerjaan yang Oke, kita Oke, sambung. Mas, makasih lagi.